Halo guys, kali ini saya akan merangkum alur cerita film Clash of the Titan yang dirilis tahun 2010. Film ini menceritakan tentang mitologi Yunani dengan Perseus yang diperankan oleh Sam Worthington sebagai peran utamanya dan disutradari oleh Louis Leterrier. Saya ingatkan, di film Clash of the Titan ini kalian jangan terbawa oleh kisahnya. Dan ini hanya sebuah film. Kalian nikmati saja tontonannya dan alur ceritanya. Di sini kalian setuju? Oke, yuk kita mulai. Pada zaman dahulu, sebelum adanya para dewa dan manusia, Titan berkuasa di bumi. Tapi kekuasaan mereka berakhir di tangan anak-anaknya, yaitu Zeus, Poseidon, dan Hades. Mereka bertiga menciptakan makhluk yang sangat kuat dan bakal membuat orang tua mereka kalah. Hades melahirkan Kraken untuk menyingkirkan para Titan. Setelah berhasil, Zeus menjadi Raja Langit, Poseidon jadi Raja Laut, dan Hades ditipu oleh Zeus untuk tinggal di bawah, menguasai neraka. Lalu Zeus menciptakan manusia karena doa-doa manusialah sumber keabadian para dewa. Seiring berjalannya waktu, manusia semakin gelisah. Mereka mempertanyakan para dewa. Akhirnya umat manusia bangkit untuk menantang para dewa. Dalam dunia ini, seorang anak telah lahir yang akan merubah segalanya, yaitu Perseus. Perseus ditemukan seorang nelayan bernama Spyro di dalam peti bersama ibunya yang sudah meninggal. Spyro memutuskan untuk mengadopsi Perseus sebagai anaknya. Tahun-tahun telah berlalu, kini Perseus sudah dewasa. Spyro dan istrinya mempunyai anak. Perseus sudah menganggap mereka seperti keluarganya sendiri. Ketika Perseus dan keluarganya sedang menangkap ikan, tanpa sengaja mereka melihat kawanan tentara dari kerajaan Argos merusak kuil dan menghancurkan patung Zeus. Mereka telah menyatakan perang melawan dewa. Hal itu membuat para dewa marah dan melepaskan Erinyes, Dewi Kemarahan, untuk menyerang tentara-tentara tersebut. Setelah Erinyes menghabisi para tentara Argos, muncullah Hades untuk menyerang kapal Spyro hingga tenggelam. Beruntung Perseus keluar dari kapal yang mulai jatuh ke dasar laut. Namun Spyro, istri dan adiknya Perseus terjebak di dalam kapal. Perseus mencoba menolongnya, tapi hal itu tak mungkin. Mereka tak bisa dikeluarkan dan mati. Perseus kembali ke permukaan untuk hidup. Sedangkan di istana Olympus, Zeus migran bingung harus berbuat apa. Dewa lainnya membujuknya untuk mengakhiri peperangan ini. Ditambah kedatangan Hades yang sebenarnya ada niat buruk kepada Zeus karena masalah dulu. Hades membujuk Zeus untuk memberi pelajaran kepada umat manusia. Hal itu disetujui oleh Poseidon. Hades berencana akan melakukannya sendiri, memberi pelajaran kepada umat manusia. Akhirnya Zeus menunjui Hades. Perseus satu-satunya yang selamat atas penyerangan Erinyes ditemukan tentara Argos. Lalu Perseus dibawa ke kerajaan untuk menghadap Raja Cepheus dan Ratu Cassiopeia. Di sini Cepheus dan Cassiopeia sedang merayakan kampanye untuk melawan para dewa. Lalu Ratu Cesi dengan angkuhnya membandingkan anaknya yaitu Andromeda dengan Dewi Aphrodite dan menyatakan Andromeda lebih cantik daripada Dewi Aphrodite. Tiba-tiba Hades datang dan mengacau pesta kampanye tersebut serta menyerang para tentara yang bersama Perseus dengan menghisapnya. Namun Perseus tak ikut terhisap oleh Hades. Wih, kok bisa ya? Mengetahui Hades yang membunuh keluarganya, Perseus mencoba menyerangnya. Namun dengan mudahnya Hades melempar Perseus. Lalu Hades menghampiri Raja Cepheus dan Ratu Cassiopeia. Di sini Hades akan memberi pelajaran kepada manusia karena sudah melawan para dewa. Ratu Cesi dengan mudahnya dirubah menjadi wanita tua oleh Hades, membuat para manusia yang tadinya berani menjadi takut. Dan Hades mengancam akan melepaskan Kraken dalam 10 hari saat gerhana matahari tiba. Kraken bakal menghancurkan Argos kecuali sang putri mengorbankan dirinya untuk Kraken dan Dewa Zeus. Lalu Hades menghampiri Perseus dan bilang, semua ini kehendak ayahmu yaitu Zeus. Wow, sebenarnya siapa Perseus ini ya? Hades pun minggat meninggalkan Argos. Langsung saja Perseus dihajar dan dipaksa mengaku utusan dewa oleh Draco, pengawal raja. Namun Perseus tidak mengerti tentang hal ini, dia kebingungan. Raja Cepheus datang memastikan apakah benar Perseus anak Zeus. Jikapun iya, maka Perseus bisa menyelamatkan Argos dari Kraken. Namun yang Perseus tahu, dirinya hanya manusia biasa dan keluarganya dibunuh oleh para dewa. Sebenarnya Perseus juga balas dendam kepada Hades. Untuk sementara Perseus ditahan oleh Draco. Beberapa saat kemudian, Draco datang bersama Ayo.
yang mengaku mengawasi Perseus dari bayi. Io ini seorang dewi yang dikutuk dewa untuk tidak memiliki usia, jadi kayak kekal abadi. Nah, di sini Io menceritakan tentang kelahiran Perseus. Berawal dari Raja Akresius yang memimpin penyerangan ke Olympus karena sudah muak dengan penganiayaan dan kekejaman para dewa. Dewa-dewa lain ingin menghancurkan Akresius dan pasukannya, tapi Zeus terlalu mencintai manusia. Dia malah memilih untuk memberi contoh kepada Akresius. Dia menyamar sebagai Raja Akresius lalu meniduri sang ratu. Seketika itu juga sang ratu hamil dan melahirkan anak, membuat Raja Akresius menjadi marah dan murka. Dia memasukkan istri dan anak Zeus ke dalam peti, lalu membawanya ke tepi laut. Zeus pun marah karena akan membunuh anaknya. Zeus menyambar Akresius dengan petir. Namun Akresius kuat dan masih hidup. Akresius membuang peti tersebut ke laut yang bakal ditemukan Spyro. Ayolah yang menuntun Spyro menemukan Perseus. Jadi Perseus ini setengah manusia setengah dewa. Dia dilahirkan untuk membunuh Kraken. Namun Perseus tak hanya ingin Kraken, dia juga ingin membunuh Hades yang telah membunuh Spyro dan keluarganya. Io menyarankan Perseus untuk mengalahkan Kraken terlebih dahulu karena Hades bakal melemah jika si Kraken mati. Lalu Io memberitahu kepada Draco untuk menemui penyihir Stygia karena Stygia tahu cara membunuh Kraken. Kini Raja Cepheus memerintahkan Perseus untuk memimpin pengawalan menuju ke sarang penyihir Stygia bersama para pengawal raja lainnya. Saat mereka akan keluar dari Argos, dua pemburu datang dan ingin membantu mereka. Draco pun membiarkan dua pemburu tersebut ikut dengannya. Yuk mereka capcus ke penyihir Stygia. Sedangkan Hades menemui Raja Akresius yang ternyata masih hidup dan menyatakan dirinya Kalibus. Hades memberitahu kepada Kalibus bahwa anak dari istrinya belum mati, yaitu Perseus. Hades mengajak Kalibus bersekongkol untuk menyingkirkan Zeus. Kalibus pun menerimanya. Lalu Hades memberikan kekuatan kepada Kalibus untuk membunuh Perseus, sedangkan dirinya membunuh Zeus. Oke, Vic, niat Hades kelihatan. Hades mungkin balas dendam kepada Zeus yang dulu pernah menipunya untuk tinggal di neraka. Hal ini diketahui oleh Zeus. Zeus sudah tahu rencana Hades, dan hanya Perseus yang bisa mengakhiri semua ini. Saat kelompok Perseus sedang beristirahat di hutan, Perseus berniat mengecek tempat di sekelilingnya. Hal itu diketahui Draco. Saat itu juga Perseus melihat cahaya dan ternyata itu pedang yang ditempa di gunung Olympus. Draco datang dan memberitahu bahwa pedang tersebut pemberian dewa. Namun Perseus langsung menolaknya dan memberikan pedang tersebut kepada Draco. Lalu Perseus pergi dan menemukan kuda putih bersayap bernama Pegasus. Tiba-tiba datang Pegasus hitam mendekati Perseus. Lalu Io muncul dan menjelaskan ini pemberian dewa. Sudah pasti Zeus yang memberikan pedang dan Pegasus tersebut kepada Perseus untuk melawan Hades. Dua pengawal yang sedang mencari Perseus untuk melanjutkan perjalanannya tiba-tiba diserang oleh Kalibus. Perseus dan lainnya mendatangi pengawal tersebut, namun Kalibus sudah membunuhnya. Langsung saja mereka mengeroyok Kalibus. Karena Kalibus ini sudah dikasih kekuatan oleh Hades, dia susah dikalahkan dan menggigit tangan Perseus. Tapi Draco berhasil memotong tangan Kalibus, membuat Kalibus memilih kabur. Perseus dan lainnya mencoba mengejarnya. Darah yang terus-terusan keluar dari tangan Kalibus dan jatuh ke tanah memancing monster di bawah tanah keluar. Ternyata itu kalajengking raksasa dan akan menyerang kelompok Perseus. Walaupun ada korban yang mati, mereka berhasil mengalahkan kalajengking tersebut. Namun kalajengking itu terus muncul. Kini ada 3 kalajengking yang ukurannya lebih besar dan akan menyerang mereka. Tiba-tiba sekelompok jin datang menyelamatkan mereka. Jin yang dipimpin Sulaiman berhasil menjinakkan kalajengking tersebut. Saat itu juga Perseus tiba-tiba merasakan sakit di lengannya bekas gigitan Kalibus, mengandung racun Hades. Mereka membawa Perseus ke dalam gua. Io mencoba menenangkan Perseus. Saat Io pergi mengambil air minum, Jin diam-diam mendekati Perseus. Ternyata dia akan mengobati Perseus. Karena Perseus ini teriak kesakitan, Draco dan lainnya menyerang Jin. Dikira Jin ini akan membunuh Perseus, namun dugaan mereka salah. Perseus menunjukkan lukanya yang langsung sembuh kepada Draco, dan Jinlah yang menyembuhkannya.
Ternyata niat jin ini sama, yaitu melawan para dewa. Karena dia juga dikutuk oleh dewa, kini mereka bekerja sama. Jin menjadikan ketiga kalajengking tersebut sebagai alat transportasi menuju sarang penyihir Stygia. Setelah menempuh jarak yang sangat jauh, akhirnya mereka sampai ke sarang Stygia. Langsung saja mereka menemui Stygia untuk menanyakan cara membunuh Kraken. Namun Stygia ini licik, ia meminta tumbal terlebih dahulu dari salah satu kelompok Perseus. Tapi Perseus tak bodoh, ia merebut satu-satunya mata milik Stygia dan akan menjatuhkan ke jurang. Karena Stygia ini tak mau kehilangan matanya, akhirnya dia memberitahu cara membunuh Kraken, yaitu dengan cara memotong kepala Medusa terlebih dahulu. Medusa ini makhluk terkutuk yang bersemayam di sebuah kuil di dunia bawah. Semua makhluk hidup laki-laki yang menatap wajahnya akan berubah menjadi batu. Di sini Stygia sudah meramalkan bahwa Perseus akan mati. Namun hal itu tak membuat Perseus patah semangat. Ia dan lainnya melanjutkan perjalanannya menuju kuil Medusa. Di tengah perjalanan Perseus ingin beli kopi dan yang lain menunggunya. Saat itu juga Zeus mendatangi Perseus. Zeus meminta Perseus untuk ikut ke Olympus, namun Perseus tak mau. Dia tetap akan melawan Kraken dan Hades. Zeus tak bisa memaksanya. Lalu Zeus memberikan koin emas, di mana koin emas ini kunci menuju kuil Medusa. Perseus kembali ke kawanannya. Nah, di sini dua pemburu tak bisa melanjutkan perjalanannya karena mereka tak bisa bertarung di dalam neraka. Intinya mereka masih ingin hidup. Nah, tinggal Perseus, Io, Sulaiman, Draco, dan pasukan lainnya. Mereka bakal membuktikan bahwa manusia bisa membunuh Kraken. Mereka melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sungai kuil Medusa. Untuk menyeberangi sungai tersebut, koin yang diberikan Zeus harus dilempar ke sungai terlebih dahulu, dan nantinya akan muncul perahu bersama tukang dayungnya. Benar saja, perahu tersebut datang dan membawa mereka ke kuil Medusa. Di sini Io tak bisa masuk ke dalam kuil karena jika wanita masuk ke dalam kuil maka Medusa tak akan pernah keluar lagi. Jadi khusus pria perkasa seperti saya ya. Lalu para lelaki masuki kuil tersebut dan satu persatu Medusa membunuh pasukan Draco, menyisakan Sulaiman, Draco, dan Perseus. Medusa berhasil menangkap Sulaiman, namun Medusa tak bisa membuat dia menjadi batu. Akhirnya Sulaiman meledakkan diri dan melukai Medusa. Draco yang berada di atas akan mencoba mencadukan batu tajam tepat di ekor Medusa, dan itu berhasil. Namun naas, Draco menjadi batu karena menatap muka Medusa. Bermodalkan pedang dan melihat Medusa dari perisai, Perseus berhasil memenggal kepala Medusa. Tubuh Medusa jatuh ke dalam lava. Lalu Perseus keluar dari kuil membawa kepala Medusa. Io yang senang dengan kedatangan Perseus karena berhasil tiba-tiba ditikam oleh Kalibus dari belakang. Perseus yang gak terima langsung beli Demon Hunter dan BOD untuk melawan Kalibus. Namun Kalibus yang baru direvamp ini sangat kuat hingga akhirnya Perseus membeli Sea Halberd untuk mengalahkan Kalibus, dan itu berhasil. Wow, perlu dicoba ini Blood terbarunya ya. Io yang sekarat menyuruh Perseus untuk bergegas pergi ke Argos dan mengalahkan Kraken. Akhirnya Io mati, mungkin karena kekuatan Hades, Io bisa mati. Saat itu juga Pegasus datang. Perseus pun bergegas menuju Argos menaiki Pegasus. Sedangkan Hades menemui Zeus untuk mengizinkan melepaskan Kraken. Zeus pun mengizinkannya. Tunggu dulu guys, si Zeus ini sudah tahu bahwa nantinya Perseus bakal menang melawan Kraken. Jadi dia pura-pura nggak tahu di depan Hades. Sementara para penganut dewa berbondong-bondong membawa Andromeda ke tempat penumbalan. Kraken pun muncul dan membunuh sebagian warga, membuat kekuatan keseimbangan di Gunung Olympus terguncang. Kini Hades menyatakan tak perlu iman dan penyembahan dari manusia seperti yang Zeus butuhkan untuk menjadi kuat. Tetapi dengan kekuatan manusia, Hades dengan mudahnya melengsarkan Zeus yang semakin melemah. Namun Zeus bodo amat karena anaknya bakal mengalahkan Hades.
Mengetahui hal tersebut, Hades segera menahan Perseus dan melepaskan Ares untuk merebut kepala Medusa dari Perseus. Ares berhasil merebut Medusa dari Perseus, namun Perseus berhasil merebutnya kembali. Langsung saja Perseus mengambil kepala Medusa dan memperlihatkan kepada Kraken, membuat kontak mata tepat sebelum Kraken mencapai Andromeda. Perlahan, Kraken membatu dan runtuh. Tangan Kraken menimpa siapa ini namanya ya? Intinya orang yang menyembah dewa Hades. Lalu Hades muncul dan berniat membunuh Perseus. Namun Perseus memanggil Zeus dan melempar pedangnya ke arah Hades. Sebuah kilatan petir menelan pedang tersebut dan menyambar Hades kembali ke dunia bawah. Perseus menyelamatkan Andromeda yang jatuh tenggelam. Mereka hanyut ke tepi pantai. Tiba-tiba Pegasus datang membangunkan mereka. Andromeda meminta Perseus untuk tinggal di sisinya sebagai seorang raja. Namun Perseus menolaknya. Ya ampun, bening-bening banget gitu ditolak. Ampun dah. Perseus juga menolak tawaran Zeus untuk menjadi dewa sepenuhnya. Namun Zeus mengatakan jika Perseus ingin hidup sebagai manusia, ia tak seharusnya sendirian. Akhirnya Zeus mengembalikan Io untuk hidup bersama Perseus. Film pun berakhir, alhamdulillah. Oke, semoga kalian terhibur alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada yang kurang, karena dari kemarin otak saya lagi konslet karena kebanyakan minum air mentah. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini, buanglah sampah pada tempatnya, agar lingkungan kita bersih. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.